Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 381. Artinya, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangun akan memulai salat di tengah malam, beliau mengucapkan yang artinya, "Ya Allah, segala puji hanya bagimu. Engkaulah penerang langit dan bumi. Segala puji hanya bagimu. Engkaulah penegak langit dan bumi. Segalanya hanya bagimu. Engkaulah segala puji hanya bagimu. Engkaulah Tuhan langit dan bumi seisinya. Engkaulah yang maha benar. Janjimu pasti benar. Firmanmu pasti benar. Pertemuan denganmu, yaitu kematian, pasti terjadi. Surga pasti benar-benar ada. Neraka benar-benar ada. Dan hari kiamat pasti terjadi. Ya Allah, aku tunduk hanya kepadamu. Aku beriman kepadamu. Aku berserah diri hanya kepadamu. Aku kembali kepadamu. Aku berhakim hanya kepadamu. Maka ampunilah dosaku yang telah berlalu dan yang akan datang, dosa yang aku samarkan dan yang aku jelaskan. Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 7499. Hadis Muslim nomor 382. Artinya, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, biasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melakukan sholat di malam hari sebanyak 13 rakaat. Yang dari jumlah itu beliau berwitir 5 rakaat tanpa duduk apapun untuk beristirahat kecuali di akhir sholat. Hadis Muslim nomor 383. Artinya, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sholat malam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sholat malam itu masing-masing 2 rakaat. Maka apabila seseorang khawatir akan tiba waktu subuh, hendaklah dia sholat 1 rakaat untuk mengganjili rakaat sholat yang ia telah jalani. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 990. Hadis Muslim nomor 384. Artinya, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, saya tidak pernah mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca suatu surah di dalam salat malam dengan duduk. Ketika beliau sudah tua, beliau membaca surat dalam salat malam dengan duduk, sehingga ketika tersisa baginya 30 atau 40 surah, beliau salat dengan berdiri, lalu membaca surah-surah itu kemudian ruku. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1118. Hadis Muslim nomor 385. Artinya, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, dituturkan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai seseorang yang tidur semalaman sampai subuh, maka beliau bersabda, demikian itu adalah orang yang kedua telinganya dikencingi oleh syaitan. Atau beliau bersabda, yang telinganya dikencingi oleh setan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1144. Hadis nomor 386. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bila seseorang mengantuk di dalam sholat, maka tidurlah dulu sehingga kantuknya hilang. Karena bila seseorang sholat dengan mengantuk, semoga dia sudi beristighfar, maka hendaklah dia mencaci dirinya sendiri. Hadis ini
juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 212. Hadis Muslim nomor 387. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bila seseorang tidur, setan mengikat tengkuk lehernya dengan 3 ikatan. Di setiap ikatan tersebut, setan menepuk, mengelus dan mengucapkan, tidurlah semalam suntuk. Jika orang tersebut bangun lalu menyebut Allah Azza wa Jalla, maka lepaslah 1 ikatan. Ketika orang tersebut berwudu, lepaslah 2 ikatan. Ketika orang tersebut sholat, maka lepaslah sama sekali seluruh ikatan. Sehingga di pagi hari orang tersebut giat dan badannya terasa enak. Kalau tidak, maka badannya terasa tidak enak dan bermalas-malasan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1142. Hadis Muslim nomor 388. Artinya, diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu yang berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di malam hari itu ada suatu saat yang bila seorang muslim tepat pada saat itu memohon kebaikan kepada Allah dalam urusan dunia dan akhirat, maka pasti Allah memberinya. Dan demikian itu berlaku pada setiap malam. Hadis Muslim nomor 389. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, rahmat Allah turun ke langit dunia setiap malam. Ketika telah berlalu sepertiga malam yang pertama, lalu Allah berfirman, akulah Maharaja, aku Maharaja. Barang siapa berdoa kepadaku, maka aku kabulkan. Barang siapa memohon kepadaku, maka aku beri. Barang siapa memohon ampunan kepadaku, maka aku ampuni. Demikian itu terus sehingga terbit fajar. Hadis Muslim nomor 390. Diriwayatkan dari Zurarah bahwa Sa'ad bin Hisham bin Amir ingin berangkat berperang membela agama Allah, lalu dia pergi ke Madinah, ingin menjual tanahnya yang ada di situ untuk membeli senjata dan kuda, lalu pergi berjihad ke Romawi sampai mati sekalipun. Tatkala sampai di Madinah, dia bertemu dengan orang-orang penduduk Madinah, lalu mereka mencegahnya untuk berbuat seperti itu. Mereka memberitahu Sa'ad bin Hisham bahwa pada masa Nabi SAW masih hidup, ada 6 orang yang ingin melakukan seperti itu, tapi Nabi SAW melarang mereka. Lalu beliau bersabda, tidakkah aku ini sebagai teladan bagimu? Setelah orang-orang Madinah menuturkan hal itu kepada Sa'ad bin Hisham, dia kemudian merujuk istrinya yang telah dia ceraikan. Dan dia bersaksi untuk merujuk istrinya. Dia lalu menemui Ibnu Abbas untuk menanyakan sholat witir Rasulullah SAW. Maka Ibnu Abbas mengatakan, sudikah kau aku tunjukkan orang yang paling tahu tentang sholat witir Rasulullah SAW? Kata Sa'ad, siapakah dia? Jawab Ibnu Abbas, Aisyah radhiyallahu anha. Datanglah kepadanya, lalu bertanyalah. Kemudian temui aku lagi, lalu beritahukan kepadaku tentang jawaban Aisyah kepadamu. Maka aku pergi ke Aisyah. Dengan terlebih dahulu aku temui Hakim bin Aflah untuk aku ajak mengantarkanku menemui Aisyah. Namun Hakim menjawab, aku tidak akrab dengan Aisyah. Sungguh bisa jadi aku membuatnya tidak mau berbicara sama sekali kepada 2 orang ini. Lalu dia enggan menjawab. Kata Sa'ad bin Hisham, maka aku bersumpah kepada Hakim bin Aflah. Lalu dia mau datang. Kemudian kami pergi ke Aisyah radhiyallahu anha. Kami minta izin untuk menemuinya. Lalu dia mempersilahkan kami. Maka kami masuk ke rumahnya. Lalu dia bertanya,
apakah kamu Hakim? Rupanya Aisyah mengenal Hakim. Hakim menjawab, iya. Tanya Aisyah lagi, siapa yang bersamamu? Jawab Hakim, ini Sa'ad bin Hisham. Tanya Aisyah, siapa Hisham? Jawab Hakim, putra Amir. Maka Aisyah mendoakan, memohonkan rahmat untuk Amir dan mengucapkan kebaikan. Kata-kata dah Amir itu gugur dalam perang Uhud. Aku tanyakan, wahai Ummul Mukminin, beritahulah kepadaku tentang akhlak Rasulullah SAW. Aisyah menjawab, tidakkah kau baca Al-Quran? Aku menjawab, iya. Kata Aisyah, sesungguhnya akhlak Rasulullah SAW itu adalah apa yang ada dalam Al-Quran. Kata Sa'ad, maka aku ingin berdiri dan tidak bertanya tentang sesuatu kepada seorang sampai aku mati. Lalu jelas bagiku apa yang tidak aku mengerti. Kemudian aku tanyakan, beritahukanlah kepadaku tentang sholat malam Rasulullah SAW. Aisyah menjawab, tidakkah kau baca surat Ya Ayyuhal Muzammil? Aku menjawab, iya. Kata Aisyah, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mewajibkan sholat qiyamul lail atau sholat malam setelah tidur di awal surah itu. Lalu Nabi dan para sahabatnya bangun malam melakukan sholat itu selama periode 1 tahun. Dan Allah menahan akhir dari surat itu di langit selama 12 bulan. Sehingga Allah menurunkan keringanan pada akhir surat itu, yaitu hingga sholat qiyamul lail menjadi sholat sunnah yang semulanya wajib. Kata Sa'ad, aku tanyakan, wahai Ummul Mukminin, beritahukanlah kepadaku tentang sholat witir Rasulullah SAW. Aisyah menjawab, kami selalu menyiapkan siwak dan air untuk bersuci. Lalu Allah membangunkan Rasulullah SAW pada malam hari. Kemudian beliau bersiwak dan berwudu, lalu sholat 9 rakaat tanpa duduk, jadi agak lama, kecuali setelah rakaat yang ke-8. Beliau kemudian berzikir, bertahmid, dan berdoa kepada Allah. Kemudian beliau mengucapkan salam yang bisa kami dengar. Setelah salam, beliau sholat lagi 2 rakaat dengan duduk. Maka semuanya adalah 11 rakaat. Wahai anakku, setelah Nabi SAW lanjut usia dan mulai lemah, beliau mengganjilkan 1 rakaat pada saat rakaat yang ke-7, sehingga 2 rakaat sesudah salam pada rakaat yang ke-7 beliau lakukan seperti apa yang beliau lakukan sebelumnya. Jadi semuanya adalah 9 rakaat. Wahai anakku, bila Nabi SAW melakukan suatu salat, beliau senang selalu merutinkannya. Dan bila beliau tertidur atau lelah sehingga tidak sholat malam, beliau akan melakukan sholat 12 rakaat di siang hari. Aku tidak pernah tahu Nabi SAW membaca Al-Quran seluruhnya dalam 1 malam. Juga tidak pula sholat malam semalam suntuk sampai subuh. Tidak pula berpuasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Kata Sa'ad, lalu aku pergi ke Ibnu Abbas. Kemudian aku sampaikan kepadanya apa yang dituturkan oleh Aisyah. Kata Ibnu Abbas, Aisyah benar. Seandainya aku lebih dekat dengannya atau bisa bertamu kepadanya, pasti aku mendatanginya sehingga pembicaraannya bisa langsung aku dengar sendiri. Kata Sa'ad, kalau aku tahu bahwa kamu tidak bisa dan tidak pernah bertamu kepada Aisyah, maka tidak akan aku beritahu pembicaraannya kepadamu. Hadis Muslim nomor 315.
Artinya, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, setiap malam Rasulullah SAW melakukan sholat witir di awal atau di tengah atau di akhir malam. Lalu beliau menutup sholat witirnya di akhir malam. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 996. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.